Kerja keras dan berkah terus menaungi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keseriusan PSSI menaturalisasi pemain diaspora membuat skuad yang awalnya dilatih oleh Sintayong dan kini akan ditangani oleh Patrick Kluivert sering terjadi tambal sulam materi. Kecepatan proses naturalisasi ini membuat sosok Erick Thohir seperti Midas dalam mitos Yunani yang mampu mengubah benda di tangannya menjadi emas. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana dalam waktu singkat PSSI berhasil melakukan prosesi pengambilan sumpah Sophia Alien Rangers dan juga Bisukers menjadi warga negara Indonesia jelang dua laga tandang melawan Bahrain dan juga China. Begitu pula dengan Kevin Dixie yang berganti paspor dengan cara spesial dilaksanakan pada kantor diplomatik Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Denmark. Bek yang saat itu masih berklub FC Copenhagen tersebut langsung melakoni debut mengecewakan ketika timnas Indonesia dikalahkan timnas Jepang 4-0 di SUGBK Jakarta. Bak peribahasa patah tumbuh hilang berganti jelang matchday ke-7 timnas Indonesia menghadapi timnas Australia di Sydney Stadium 20 Maret mendatang. PSSI kembali mendapatkan suntikan darah segar. Ya, oleh Remedi telah legal berganti kewarganegaraan usai diambil sumpahnya di London. Striker Oxford United ini kini menjadi warga negara Indonesia dan bisa dipastikan langsung mengenakan jersey berlambang Garuda di dada. Apalagi, kebetulan pada duel nanti Ragnar Oratmangun absen karena akumulasi kartu kuning dan oleh Romani digadang-gadang bisa menjadi jawaban tumpulnya sektor depan timnas Indonesia. Semoga oleh Romani segera cepat beradaptasi karena selama ini tak semua pemain debutan naturalisasi di timnas Indonesia bisa langsung nyetel, ujar Gusnul yakin. Namun prediksi saya debut oleh Romani akan mulus karena faktor komunikasi dengan pelatih asal Belanda lebih mudah dibanding era Sintayong dulu. Lanjutnya, Gusnul yakin pun mendengarai akan ada banyak kemungkinan perubahan formasi sektor depan timnas Indonesia. Oleh Romani bisa langsung mengisi posisi lowong Ragnar Oratmangun di sayap kiri. Ada kemungkinan oleh Romani ditempatkan sebagai penyerang tengah bergantian dengan Rafael Struijk. Dari rekaman pertandingan oleh Romani juga bagus di pos sayap kanan. Utak-atik peran oleh Romani ini sangat menarik, tuturnya. Nah, lanjut Gusnul yakin, kecermatan dan juga kecepatan Patrick Kluivert sangat diuji dalam menyusun formasi ujung tombak timnas Indonesia. Pertandingan hanya berjalan 90 menit. Ini laga pertama bagi Patrick Kluivert dan asistennya. Mereka harus sangat cermat menyusun komposisi starting 11, ujar Gusnul yakin. Dinamika di permainan akan berjalan sangat cepat, disinilah kapasitas seorang pelatih akan diuji, jelasnya. Kabar buruk menerpa Australia menjelang melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar buruknya itu ialah dua pemainnya yang dihantam cedera pada akhir pekan ini. Pertama ialah winger Nestori Irakunda yang mendapatkan cedera pergelangan kaki saat memperkuat klub Swiss Grasshopper melawan Lugano di Liga Super Swiss pada Minggu 9 Februari. Pemain yang dipinjam dari Bayern Munchen itu sebenarnya tampil cemerlang. Ia melakukan soloran membawa bola hingga ke pertahanan lawan. Pemain 19 tahun itu lalu memberikan bola umpan untuk diselesaikan Evan Fabrice Morin menjadi gol pada menit ke-7. Akan tetapi pada menit ke-36 Irakunda ditarik keluar karena cedera, lalu digantikan oleh Thomas Veron Lupi. Melansir dari News, Irakunda akan melakoni pemindaian untuk menentukan tingkat keparahan cederanya. Irakunda tak masuk skuad Australia dalam dua laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia absen saat Australia bermain imbang melawan Arab Saudi 0-0 dan juga Bahrain 2-2. Terakhir kali ia masuk skuad saat melawan Jepang, dan Irakunda adalah pemain yang masuk skuad saat bertandang ke markas timnas Indonesia di Jakarta pada November 2024. Kemudian pemain kedua yang cedera ialah bek kiri Jordan Boss. Jordan Boss hanya bermain 24 menit sebelum diganti karena masalah hamstring. Ya, hal itu terjadi saat klubnya Westerlo menang 4-2 atas Standard Liège di Liga Belgia pada Senin 10 Februari. Pemain 22 tahun tersebut akan melakoni pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cederanya. Jordan Boss adalah pemain yang masuk dalam skuad Australia dalam 4 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia bermain saat melawan China, Jepang, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Saat leg pertama melawan timnas Indonesia di Jakarta, ia tak masuk skuad karena cedera otot. Dan Jordan Boss telah memiliki 9 caps bersama timnas Australia dengan 1 gol. Di urutan ketiga ada Harry Souttar. Dia dikabarkan mengalami cedera ruptur tendon Achilles. Cedera ini menderanya kala membela klubnya Sheffield United. Tepatnya Harry Souttar mengalami cedera saat melawan Burnley di Boxing Day 2024. Dia pun harus menepi panjang untuk pulihkan cedera yang diperkirakan hingga 12 bulan lamanya.
Dan yang terakhir adalah Alejandro Sersati. Dia dikabarkan mengalami robekan ligamen anterior cruciate atau ACL pada lutut kirinya. Kabar cederanya Alejandro Sersati sudah diumumkan langsung pihak klubnya Parma, yakni pada akhir 2024. Dan Alejandro pun disebut perlu waktu panjang untuk pemulihan cedera. Di samping itu, Australia akan menjamu timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, mereka akan bertandang ke China pada 25 Maret 2025. Sandy Walsh akan melanjutkan karirnya di Liga Jepang bersama Yokohama F. Marinos. Kepindahannya diumumkan pada 9 Februari yang lalu dan mendapatkan kontrak hingga 2027 mendatang. Sebelumnya, bek timnas Indonesia ini membela tim Liga Belgia KV Mechelen sejak tahun 2020. Sandy akhirnya menerima tawaran Yokohama F. Marinos, salah satunya karena menit bermain yang minim bersama Mechelen. Selain itu, hanya di Asia yang saat ini masih membuka jendela transfer karena sang pemain ingin pindah secepatnya. Sandy Walsh menjelaskan Liga Jepang akan jadi tantangan yang baru. Dia juga sudah merencanakan untuk bisa pindah ke Asia beberapa tahun yang lalu. Dan ini jadi salah satu tujuannya, lalu akhirnya merapat ke Yokohama. Liga Jepang juga diakui sangat ketat dan ini jadi alasan dia akhirnya pindah. Sangat bersemangat di J-League selalu menjadi kompetisi besar. Saya sangat ingin bermain, kata Sandy Walsh sumber Instagram Status Pro. Pemain berusia 29 tahun tersebut sudah tidak sabar untuk petualangan baru. Dia akan berusaha memberikan kontribusi maksimal saat membela tim yang bermarkas di Nissan Stadium tersebut. Apalagi dia mendapatkan banyak dukungan dari supporter atas pilihannya tersebut. Menariknya, bagi Sandy Walsh memilih pindah ke Yokohama F. Marinos bukanlah masalah mudah. Dia harus mempertimbangkan semua hal sebelum akhirnya menerima tawaran tersebut. Ini menjadi rasional karena telah menghabiskan karir di Eropa dan saat ini baru memilih pindah ke Asia. Tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan dengan baik agar bisa cepat beradaptasi. Saya tidak menerima begitu saja, tapi saya akan bekerja sangat keras. Ya, saya sangat senang, kata Sandy Walsh. Asisten pelatih timnas Indonesia Alec Pastor dan Dani Lanzat men-share kegiatannya saat berada di Ternate, Maluku Utara. Alec Pastor dan juga Lanzat tiba di Ternate pada Senin 10 Februari. Keduanya sempat berinteraksi dengan anak-anak setempat. Mereka juga terlihat menikmati air kelapa di pinggir laut. Dua asisten pelatih Patrick Kluivert itu juga menyempatkan berkunjung ke Benteng Fort Oranje. Hal itu di-share oleh Alec Pastor melalui Instagram story-nya. Benteng Oranje adalah benteng yang dibangun Belanda pada abad ke-17. Saat ini, benteng tersebut sering menjadi venue acara dan menjadi salah satu objek wisata di Ternate. Dan yang paling penting adalah, kedua pelatih asal Belanda itu di Ternate bertujuan untuk memantau jalannya pertandingan Liga 1 antara Balut United versus Borneo FC. Pertandingan itu dimenangkan oleh Balut United dengan skor 3-0. Dalam pertandingan itu memang ada beberapa pemain timnas Indonesia. Di kubu Balut United ada Yakob Sayuri dan juga Yanje Sayuri. Kedua pemain itu tampil sebagai starter di bek sayap kiri dan juga kanan Balut United. Yakob dan Yanje juga bermain hingga pertandingan berakhir. Di kubu Borneo FC ada kiper Nadio Argawinata. Nadio Argawinata di timnas menjadi pelapis dari Martin Paes. Kiper Borneo FC Nadio Argawinata tetap yakin dirinya punya peluang dipanggil ke timnas Indonesia, kendati baru saja kebobolan 3 gol saat ditonton langsung oleh dua asisten Patrick Kluivert. Nadio ditaklukkan oleh penalti Andriano Castahera di menit ke-38, tendangan jarak jauh pemain yang sama pada menit ke-43 plus 3, dan penalti lagi dari Junior Brandao di menit ke-90 plus 10. Kendati gawangnya kejebolan 3 kali, Nadio tidak merasa hal itu akan menjadi pertimbangan utama dua asisten pelatih Scott Garda yang menonton pertandingan. Nadio Argawinata tetap percaya diri menatap peluangnya dipanggil ke skuad pertama timnas Indonesia besutan Kluivert. Saya senang bisa dilihat langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia. Kami juga sempat ngobrol di hotel tadi pagi. Saya rasa mereka cukup fair, yang bisa menentukan masuk atau tidaknya ke timnya mereka. Tugas kami sebagai pemain yaitu menunjukkan penampilan sebaik mungkin. Mereka juga pasti tidak hanya melihat dari 3 gol yang terjadi, tetapi penampilan secara keseluruhan. Saya sangat optimistis dengan kerja saya di lapangan. Saya selalu berusaha menunjukkan penampilan yang terbaik. Semua pemain di Liga 1 pasti ingin menunjukkan penampilan terbaik di klub dan proyeksi ke timnas yang sedang berjuang menembus Piala Dunia.
kata Nadeo Argawinata dalam jumpa pers usai pertandingan. Sementara itu Nadeo terakhir kali berada dalam skuad besutan Sintayong ketika Indonesia menggalakkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 19 November yang lalu. Jadwal Timnas Indonesia U20 versus Timnas Iran U20 di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di kota Shenzhen, China ini akan disiarkan secara live dan juga eksklusif di RCTI pada Kamis 13 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jelang bentrok di laga esok lusa, Timnas Indonesia U20 diuntungkan karena Timnas Iran U20 dipastikan tanpa penyerang klub Liga Rusia Rubin Kazan, Kasrat Tahiri. Penyerang bertinggi badan 185 cm ini merupakan top skor Timnas Iran U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan 3 gol. Namun, pelatih Timnas Iran U20 Hussein Andi membuat keputusan mengejutkan dengan tidak menyertakan penyerang 18 tahun tersebut ke Piala Asia U20 2025. Sejauh ini belum diketahui secara pasti kenapa Kasrat Tahiri tidak disertaikan. Jika dilihat di laman transfer market, tidak ada notifikasi bahwa Kasrat Tahiri mengalami cedera. Di saat bersamaan, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri menyertakan seluruh pemain terbaiknya ke Piala Asia U20 2025. Walber Jardim yang absen di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dapat ambil bagian di Piala Asia U20 2025. Peran Walber Jardim dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang permainan Timnas Indonesia U20. Selain itu, peran Jens Reven juga tak bisa dikesampingkan. Jens Reven menunjukkan besarnya peran yang dimiliki bersama Timnas Indonesia U20. Terbukti penyerang 19 tahun itu merupakan top skor Timnas Indonesia U20 di Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Striker Timnas Indonesia Ravel Schreck mulai kehilangan tempat di klub Liga Australia Brisbane Roar. Padahal saat awal kedatangan dia beberapa kali tampil sebagai pemain inti, baik sejak menit awal maupun dari bangku cadangan. Di samping itu, media Vietnam Soha.vn pun menyindir situasi buruk yang dialami oleh Ravel Schreck tersebut karena Piala AFF 2024. Tinggalkan klub untuk bermain di Piala AFF, striker naturalisasi Indonesia itu mengalami kekalahan ganda dan menemui jalan buntu di Brisbane Roar, tulis Soha.vn Selasa 11 Februari. Ya, dalam gelaran Piala AFF lalu, Ravel Schreck menjadi satu-satunya pemain naturalisasi yang diboyong Timnas Indonesia. Namun Ravel Schreck tidak mencetak satu gol pun. Soha menilai bahwa performa Ravel Schreck menjadi salah satu penyebab tim Indonesia tersingkir lebih awal. Kembali usai Piala AFF 2024, peluang Ravel Schreck di klub pun menyempit signifikan. Dari bisa bermain cukup reguler, jumlah menit bermain Ravel Schreck itu terus berkurang. Dalam 4 pertandingan terakhir Liga Australia, ia masuk dalam daftar registrasi namun tidak bermain 1 menit pun. Dengan situasi ini, posisi Ravel Schreck di Timnas Indonesia terancam serius. Apalagi saat ini pelatih Kluivert berada di bawah tekanan untuk membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.